Halo sahabat cerdas mengelola uang. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kaya, seseorang harus memiliki gaji besar, jabatan tinggi, atau bisnis yang menghasilkan jutaan rupiah setiap hari. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang dengan penghasilan biasa-biasa saja yang berhasil membangun kekayaan secara perlahan hingga mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ada juga orang yang memiliki penghasilan besar tetapi tetap kesulitan keuangan karena tidak mampu mengelola uang dengan baik. Kabar baiknya, menjadi kaya bukan hanya soal berapa besar gaji yang Anda terima setiap bulan. Yang lebih penting adalah bagaimana cara Anda mengelola, menyimpan, dan mengembangkan uang tersebut. Bahkan dengan gaji yang terbatas, Anda tetap memiliki peluang untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik jika menerapkan strategi yang tepat dan disiplin dalam menjalankannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 9 cara sederhana namun efektif yang dapat membantu Anda membangun kekayaan meskipun memiliki gaji kecil. Tips-tips ini dapat diterapkan oleh siapa saja, baik karyawan, pekerja lepas, mahasiswa yang baru mulai bekerja, maupun keluarga yang ingin memperbaiki kondisi keuangannya. Jangan khawatir, semua cara yang akan dibahas tidak memerlukan modal besar atau keahlian khusus. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen, kesabaran, dan kemauan untuk mengubah kebiasaan keuangan menjadi lebih sehat. Ingat, kekayaan besar tidak dibangun dalam semalam. Kekayaan lahir dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak melewatkan satu pun tips penting yang bisa membantu Anda mempercepat perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Mari kita mulai pembahasannya. 9 cara menjadi kaya dengan gaji kecil. 1. Buat anggaran dan catat pengeluaran. Langkah pertama yang wajib dilakukan jika ingin menjadi kaya meskipun memiliki gaji kecil adalah membuat anggaran keuangan dan mencatat seluruh pengeluaran. Banyak orang merasa gajinya selalu habis setiap bulan, tetapi tidak benar-benar mengetahui kemana uang tersebut digunakan. Tanpa pencatatan yang jelas, kebocoran keuangan sering terjadi tanpa disadari. Mulailah dengan mencatat seluruh sumber pemasukan yang Anda terima setiap bulan. Setelah itu, buat daftar kebutuhan utama seperti biaya makan, transportasi, listrik, internet, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sisihkan juga dana untuk tabungan dan dana darurat sebelum menggunakan uang untuk kebutuhan hiburan atau keinginan pribadi. Jangan pernah meremehkan pengeluaran kecil. Membeli kopi, camilan, atau belanja online dalam jumlah kecil memang terlihat tidak signifikan. Namun jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa sangat besar dalam satu bulan. Dengan mencatat setiap transaksi, Anda akan lebih sadar terhadap kebiasaan belanja dan lebih mudah menemukan pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi. Saat ini terdapat banyak aplikasi keuangan yang dapat membantu proses pencatatan menjadi lebih mudah. Namun jika tidak ingin menggunakan aplikasi, buku catatan sederhana atau spreadsheet di ponsel juga sudah cukup. Yang terpenting adalah konsistensi dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dengan memiliki anggaran yang jelas, Anda akan lebih mudah mengontrol keuangan, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai prioritas. Kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi banyak orang sukses dan kaya memulai perjalanan finansial mereka dengan memahami arus uang yang masuk dan keluar setiap bulan. Ingat, Anda tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak Anda ukur. Semakin baik Anda memahami kondisi keuangan sendiri, semakin besar peluang Anda untuk menabung, berinvestasi, dan membangun kekayaan meskipun berawal dari gaji yang kecil. 2. Terapkan metode pay yourself first, bayar diri sendiri. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah menabung dari sisa uang setelah semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Masalahnya, dalam banyak kasus tidak ada uang yang tersisa di akhir bulan. Akibatnya, kebiasaan menabung terus tertunda dan tujuan keuangan menjadi sulit tercapai. Karena itu, terapkan prinsip pay yourself first atau bayar diri sendiri terlebih dahulu. Artinya, begitu gaji masuk ke rekening, segera sisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi sebelum digunakan untuk kebutuhan lainnya. Anggap tabungan sebagai kewajiban yang harus dibayar, sama pentingnya dengan membayar listrik, air, atau cicilan. Idealnya, sisihkan minimal 10% hingga 20% dari penghasilan setiap bulan. Jika saat ini kondisi keuangan Anda belum memungkinkan,
Mulailah dengan jumlah yang lebih kecil, misalnya 5%. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan secara konsisten. Seiring waktu dan bertambahnya penghasilan, Anda bisa meningkatkan persentase tabungan tersebut. Agar lebih mudah, manfaatkan fitur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan atau investasi. Dengan cara ini, Anda tidak perlu mengandalkan niat atau mengingatnya setiap bulan. Uang akan langsung tersimpan sebelum sempat digunakan untuk hal-hal yang kurang penting. Kebiasaan ini akan membantu Anda membangun dana darurat, mempersiapkan masa pensiun, membeli aset produktif, atau mencapai berbagai tujuan keuangan lainnya. Selain itu, Anda juga akan belajar hidup sesuai kemampuan karena hanya menggunakan sisa uang yang tersedia setelah menabung. Banyak orang kaya bukan karena mereka memiliki gaji yang sangat besar, melainkan karena mereka disiplin menyisihkan sebagian penghasilannya selama bertahun-tahun. Dengan menerapkan prinsip pay yourself first, Anda sedang menempatkan diri sebagai prioritas utama dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Ingat, kekayaan tidak dibangun dari uang yang tersisa. Kekayaan dibangun dari uang yang sengaja disisihkan dan dikelola dengan bijak sejak hari pertama Anda menerima penghasilan. 3. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Salah satu kunci penting untuk menjadi kaya, meskipun memiliki gaji kecil adalah memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang merasa penghasilannya tidak cukup, padahal sebagian besar uang mereka habis untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, berapapun besarnya gaji akan terasa kurang. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang benar-benar diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, listrik, air, transportasi, pendidikan, dan biaya kesehatan. Sementara itu, keinginan adalah hal-hal yang sebenarnya tidak wajib dimiliki, tetapi dibeli untuk kenyamanan, hiburan, atau mengikuti gaya hidup tertentu. Sebagai contoh, makan siang adalah kebutuhan. Namun, makan di restoran mahal setiap hari bisa menjadi keinginan. Memiliki ponsel untuk bekerja adalah kebutuhan, tetapi mengganti ponsel setiap kali ada model terbaru lebih dekat kepada keinginan. Begitu juga dengan kebiasaan nongkrong berlebihan, belanja online tanpa perencanaan, atau berlangganan berbagai layanan hiburan yang jarang digunakan. Mulailah mengevaluasi pengeluaran Anda setiap bulan. Tanyakan pada diri sendiri sebelum membeli sesuatu, apakah saya benar-benar membutuhkan ini, atau hanya menginginkannya? Pertanyaan sederhana ini dapat membantu Anda menghindari banyak pembelian impulsif yang sering menguras keuangan tanpa disadari. Bukan berarti Anda tidak boleh menikmati hasil kerja keras sendiri. Namun, pengeluaran untuk keinginan harus tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak mengganggu tujuan keuangan jangka panjang. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, Anda akan memiliki lebih banyak uang untuk ditabung, berinvestasi, atau membangun dana darurat. Orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial biasanya sangat disiplin dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena sedang tren atau karena orang lain memilikinya. Mereka lebih fokus pada manfaat jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Ingat, menjadi kaya bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga tentang menggunakan uang dengan lebih bijak. Semakin baik Anda mengendalikan keinginan, semakin cepat Anda membangun kekayaan dari gaji yang Anda miliki saat ini. 4. Bebaskan diri dan hindari utang baru. Jika Anda ingin menjadi kaya dengan gaji kecil, salah satu langkah paling penting adalah membebaskan diri dari utang konsumtif dan menghindari utang baru yang tidak perlu. Banyak orang bekerja keras setiap bulan, tetapi sebagian besar penghasilannya justru habis untuk membayar cicilan, bunga, dan berbagai biaya tambahan akibat utang. Akibatnya, sangat sedikit uang yang bisa digunakan untuk menabung atau berinvestasi. Di era digital saat ini, berbagai layanan seperti Pay Later, pinjaman online, dan kartu kredit membuat proses berutang menjadi sangat mudah. Hanya dengan beberapa klik, seseorang bisa membeli barang yang sebenarnya belum mampu dibelinya. Sayangnya, kemudahan ini sering membuat banyak orang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan. Mulailah dengan mengevaluasi seluruh utang yang Anda miliki saat ini. Catat jumlah utang, bunga yang harus dibayar, dan jatuh temponya. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, karena jenis utang ini paling cepat menggerus keuangan Anda. Semakin lama utang berbunga tinggi dibiarkan, semakin besar jumlah uang yang harus Anda keluarkan di masa depan.
Selain itu, hindari menambah utang baru untuk kebutuhan konsumtif seperti gadget terbaru, barang bermerek, atau gaya hidup yang sebenarnya tidak mendesak. Jika Anda tidak mampu membelinya secara tunai, pertimbangkan kembali apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Setelah utang mulai berkurang, Anda akan merasakan manfaatnya secara langsung. Penghasilan yang sebelumnya habis untuk cicilan dapat dialihkan ke tabungan, dana darurat, atau investasi. Dengan begitu, uang Anda mulai bekerja untuk membangun kekayaan, bukan hanya untuk membayar kewajiban masa lalu. Orang-orang yang sukses secara finansial umumnya sangat berhati-hati dalam menggunakan utang. Mereka memanfaatkan utang hanya untuk hal yang benar-benar produktif dan memiliki potensi menghasilkan nilai tambah di masa depan. Sebaliknya, mereka menghindari utang konsumtif yang hanya memberikan kesenangan sesaat. Ingat, setiap cicilan adalah bagian dari penghasilan masa depan yang sudah Anda habiskan hari ini. Semakin cepat Anda terbebas dari utang, semakin cepat pula Anda memiliki kesempatan untuk membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. 5. Hindari lifestyle inflation, gaya hidup. Lifestyle inflation atau kenaikan gaya hidup terjadi ketika penghasilan seseorang meningkat, tetapi diikuti dengan peningkatan pengeluaran yang tidak terkendali. Misalnya, saat gaji naik, seseorang langsung mengganti ponsel lama dengan model terbaru, pindah ke tempat makan yang lebih mahal, atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jika hal ini dibiarkan, maka kenaikan penghasilan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan jangka panjang. Kunci utama untuk menghindari lifestyle inflation adalah menjaga kesadaran bahwa kenaikan penghasilan bukan berarti harus diikuti dengan peningkatan gaya hidup secara langsung. Sebaiknya, tetap pertahankan pola hidup sederhana seperti saat pendapatan masih kecil, setidaknya dalam beberapa bulan setelah kenaikan gaji. Dengan cara ini, Anda bisa merasakan ruang tambahan dalam keuangan tanpa tekanan pengeluaran baru. Langkah yang bijak adalah langsung mengalokasikan sebagian besar kenaikan penghasilan ke tabungan, dana darurat, atau investasi. Misalnya, jika gaji naik 1 juta rupiah, maka 70-80% dari kenaikan tersebut bisa langsung ditabung atau diinvestasikan, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk meningkatkan gaya hidup secara wajar. Pendekatan ini membantu membangun kekayaan secara bertahap tanpa mengorbankan stabilitas finansial. Selain itu, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus selalu diprioritaskan, sementara keinginan perlu dikendalikan dan dipertimbangkan kembali sebelum dibeli. Dengan memiliki rencana keuangan yang jelas, Anda akan lebih mudah menahan diri dari dorongan konsumtif yang tidak perlu. Menghindari lifestyle inflation juga berarti melatih disiplin diri dan berpikir jangka panjang. Kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa besar pengeluaran seseorang, tetapi dari seberapa besar aset yang berhasil dikumpulkan. Dengan menjaga gaya hidup tetap sederhana meskipun penghasilan meningkat, Anda akan lebih cepat mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih tenang di masa depan. N. Cari penghasilan tambahan, side hustle. Di era sekarang, mengandalkan satu sumber penghasilan saja seringkali tidak cukup untuk mencapai tujuan keuangan dengan cepat. Oleh karena itu, mencari penghasilan tambahan atau side hustle menjadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk memperkuat kondisi finansial dan mempercepat pencapaian tujuan seperti menabung, membangun dana darurat, atau berinvestasi. Side hustle adalah pekerjaan atau aktivitas tambahan di luar pekerjaan utama yang menghasilkan uang. Bentuknya sangat beragam, tergantung pada keahlian dan waktu yang Anda miliki. Misalnya, Anda bisa membuka jasa freelance seperti desain grafis, penulisan artikel, penerjemahan, atau editing video. Jika memiliki keterampilan tertentu, Anda juga bisa mengajar private, membuka kursus online, atau menjual produk digital. Selain itu, peluang penghasilan tambahan juga bisa datang dari aktivitas sederhana seperti berjualan online, menjadi reseller, dropshipper, atau bahkan memanfaatkan hobi seperti fotografi, memasak, atau kerajinan tangan untuk menghasilkan uang. Kunci utamanya adalah memilih side hustle yang sesuai dengan kemampuan dan tidak mengganggu pekerjaan utama. Yang paling penting, pendapatan dari side hustle sebaiknya tidak langsung digunakan untuk konsumsi. Disiplin keuangan sangat diperlukan agar uang tambahan ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Idealnya, 100% dari penghasilan tambahan dialokasikan untuk tabungan, dana darurat, atau investasi.
Dengan cara ini, side hustle benar-benar berfungsi sebagai alat percepatan kebebasan finansial, bukan sekadar tambahan uang jajan. Selain manfaat finansial, side hustle juga memberikan keuntungan lain seperti menambah keterampilan baru, memperluas jaringan, dan membuka peluang karier yang lebih besar di masa depan. Banyak orang bahkan akhirnya menjadikan side hustle sebagai sumber penghasilan utama karena potensinya yang terus berkembang. Dengan konsistensi dan manajemen waktu yang baik, side hustle dapat menjadi langkah cerdas untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Kuncinya adalah memulai dari hal kecil, fokus pada satu atau dua peluang terlebih dahulu, dan terus mengembangkan kemampuan seiring waktu. 7. Investasi sejak dini. Banyak orang berpikir bahwa investasi hanya bisa dilakukan ketika sudah memiliki penghasilan besar. Padahal, gaji kecil bukanlah halangan untuk mulai berinvestasi. Justru, semakin dini seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya di masa depan berkat efek compounding atau bunga berbunga. Investasi adalah cara untuk membuat uang bekerja untuk Anda, bukan hanya hasil dari kerja keras semata. Dengan memilih instrumen investasi yang tepat, uang yang Anda sisihkan setiap bulan dapat berkembang dan membantu melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Inflasi membuat nilai uang terus menurun dari waktu ke waktu, sehingga menabung saja tidak cukup untuk menjaga daya beli. Bagi pemula dengan modal terbatas, ada beberapa instrumen investasi yang bisa dipertimbangkan. Reksadana adalah salah satu pilihan paling mudah karena dikelola oleh manajer investasi profesional dan bisa dimulai dengan nominal kecil. Saham juga bisa menjadi pilihan bagi yang ingin potensi keuntungan lebih besar, meskipun memiliki risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, emas sering dianggap sebagai instrumen yang stabil untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Hal yang paling penting dalam investasi bukanlah seberapa besar modal awal, tetapi konsistensi. Menyisihkan sebagian kecil penghasilan secara rutin jauh lebih efektif dibanding menunggu memiliki uang banyak terlebih dahulu. Misalnya, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan sudah cukup untuk membangun kebiasaan investasi. Selain itu, penting untuk memahami bahwa investasi bukan skema cepat kaya. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan disiplin agar hasilnya maksimal. Hindari tergiur investasi ilegal atau janji keuntungan besar dalam waktu singkat, karena biasanya justru berisiko tinggi dan merugikan. Dengan memulai investasi sejak dini, Anda sedang membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan. Semakin cepat Anda memulai, semakin besar peluang untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang lebih aman secara ekonomi di masa mendatang. 8. Manfaatkan promo dan diskon secara bijak. Mengatur keuangan bukan hanya soal menambah penghasilan, tetapi juga tentang bagaimana cara menghemat pengeluaran dengan cerdas. Salah satu strategi sederhana namun efektif adalah memanfaatkan promo, diskon, dan cashback secara bijak. Jika digunakan dengan tepat, hal ini dapat membantu mengurangi pengeluaran bulanan tanpa harus mengorbankan kualitas kebutuhan sehari-hari. Saat ini, hampir semua toko, baik online maupun offline, sering menawarkan berbagai promo seperti potongan harga, voucher belanja, gratis ongkir, hingga cashback. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang memang sudah masuk dalam daftar kebutuhan, bukan untuk membeli hal yang tidak diperlukan hanya karena sedang diskon. Inilah kunci utama agar promo tidak berubah menjadi jebakan konsumtif. Selain itu, berbelanja di tempat yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap penghematan. Misalnya, membeli kebutuhan harian di pasar tradisional seringkali lebih murah dibandingkan supermarket modern. Namun, swalayan juga bisa menjadi pilihan yang tepat jika sedang ada promo besar atau potongan harga untuk barang tertentu. Dengan membandingkan harga terlebih dahulu, Anda bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang sama tetapi dengan biaya yang lebih hemat. Penggunaan aplikasi belanja online juga dapat membantu dalam mengoptimalkan pengeluaran. Banyak platform menyediakan fitur notifikasi promo, kupon harian, hingga cashback yang bisa dimanfaatkan secara rutin. Namun, tetap diperlukan kontrol diri agar tidak tergoda membeli barang di luar kebutuhan hanya karena merasa untung mendapatkan diskon. Strategi ini akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan perencanaan belanja yang matang. Buatlah daftar belanja sebelum pergi ke toko atau berbelanja online, sehingga Anda tetap fokus pada kebutuhan utama. Dengan cara ini,
setiap promo yang dimanfaatkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap keuangan. Pada akhirnya, menggunakan promo dan diskon secara bijak bukan berarti menjadi konsumtif, tetapi justru menunjukkan kemampuan dalam mengelola uang dengan lebih cerdas. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini dapat membantu menekan pengeluaran bulanan dan mempercepat tercapainya tujuan keuangan jangka panjang. 9. Tingkatkan nilai diri, upgrade skills. Salah satu kunci utama untuk meningkatkan penghasilan dalam jangka panjang adalah dengan terus meningkatkan nilai diri. Dalam dunia kerja maupun bisnis, semakin tinggi kemampuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Karena itu, investasi terbaik bukan hanya pada aset finansial, tetapi juga pada diri sendiri melalui peningkatan keterampilan. Mengupgrade skill berarti terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, di era digital saat ini, keterampilan seperti digital marketing, desain grafis, analisis data, pemrograman, hingga komunikasi dan public speaking sangat dibutuhkan. Dengan memiliki skill yang sesuai tren, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau proyek sampingan juga semakin terbuka lebar. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kemampuan adalah dengan mengikuti kursus, pelatihan, atau sertifikasi. Saat ini, banyak platform pembelajaran online yang menawarkan materi berkualitas dengan biaya terjangkau, bahkan gratis. Selain itu, sertifikasi juga dapat menjadi nilai tambah di mata perusahaan karena menunjukkan bahwa Anda memiliki kompetensi yang diakui secara profesional. Tidak hanya melalui pendidikan formal, belajar juga bisa dilakukan melalui pengalaman langsung. Mengambil proyek kecil, magang, atau mencoba pekerjaan baru dapat membantu mempercepat proses pengembangan diri. Semakin sering seseorang berlatih, semakin cepat pula kemampuannya meningkat. Manfaat dari peningkatan skill tidak hanya terlihat dalam bentuk kenaikan gaji atau promosi jabatan, tetapi juga membuka peluang baru seperti freelance, bisnis, atau bahkan beralih karier ke bidang yang lebih menjanjikan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai diri Anda, semakin besar fleksibilitas dalam menghasilkan uang. Namun, penting untuk diingat bahwa proses ini membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Tidak ada hasil instan dalam peningkatan kemampuan. Dengan komitmen untuk terus belajar dan berkembang, Anda sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan finansial yang lebih stabil dan sukses. Mengelola keuangan pribadi bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan, tetapi merupakan proses panjang yang membutuhkan disiplin, kesadaran, dan kebiasaan yang baik. Semua langkah yang telah dibahas, mulai dari membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang konsumtif, menekan gaya hidup berlebihan, mencari penghasilan tambahan, berinvestasi sejak dini, memanfaatkan promo dengan bijak, hingga meningkatkan keterampilan diri, pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun kehidupan finansial yang lebih sehat dan stabil. Kunci utama dari semua strategi tersebut adalah konsistensi. Tanpa konsistensi, penghasilan sebesar apapun akan sulit berkembang menjadi aset yang benar-benar bermanfaat. Sebaliknya, dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, hasil besar dapat tercapai dalam jangka panjang. Disiplin dalam mengatur pengeluaran, komitmen untuk menabung, serta kemauan untuk terus belajar adalah fondasi utama menuju kebebasan finansial. Selain itu, penting untuk memiliki pola pikir jangka panjang. Banyak orang gagal dalam mengatur keuangan bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena kurang perencanaan. Dengan memiliki tujuan yang jelas, seperti dana darurat, membeli rumah, pendidikan, atau pensiun dini, setiap keputusan keuangan akan menjadi lebih terarah dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal konsumtif sesaat. Perjalanan menuju kondisi finansial yang sehat juga membutuhkan kesabaran. Tidak perlu terburu-buru ingin terlihat sukses secara instan, karena stabilitas keuangan sejati dibangun dari kebiasaan yang sederhana namun dilakukan secara berulang. Setiap rupiah yang dikelola dengan baik hari ini akan menjadi pondasi kuat untuk masa depan. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengatur keuangan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi bagaimana cara mengelolanya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas secara konsisten, siapapun dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mencapai tujuan finansial, dan meraih kebebasan ekonomi yang lebih aman dan tenang di masa depan.